Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali ya, di mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam anak usia dini. Pertemuan yang keberapa ini? 5. Wah, masih ingat ya berarti. Setelah kita kemarin di pertemuan 4 kalau nggak salah kita role play ya. Role play. Masih ingat siapa kemarin yang berperan sebagai kepala sekolah? Saya. Oh. Bu RT siapa Bu RT kemarin? Oh, Bu Kaji? Bu Nyai. Hanan Pak, Hanan. Ya. Alhamdulillah ya pagi ini seger-seger semua. Tapi kok saya masih melihat ada yang nggak fokus nih. Udah mandi belum Mbak? Baik, untuk mengharapkan keberkahan dari Allah, mari kita mulai ya pembelajaran kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya cek dulu ada yang tidak masuk hari ini. Berarti masuk semua ya, alhamdulillah. Baik, berarti nggak perlu saya absen lagi ya. Menyingkat waktu juga, alhamdulillah. Coba ikuti saya, semuanya lihat saya dan ikuti ya. Ya, baik perkataan maupun nanti gerakan saya. Allah memberikan 3 potensi itu apa? Ikuti saya dulu. Pikiran, ya, kekuatan, perasaan. Pikiran, kekuatan, perasaan. Pikiran, kekuatan. Oh, jadi salah semua. Baik, berarti belum konsentrasi ya. Saya ulangi sekali lagi. Pikiran, kekuatan, perasaan. Pikiran, kekuatan. Alhamdulillah. Semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, untuk pertemuan yang kelima ini kita membahas tentang sosiologi keluarga dan konsep tarbiyatul aulad ya. Nah, capaian pembelajaran pada topik kita pada pagi hari ini pertama ya, diharapkan teman-teman semua mampu mengkritisi perubahan pola interaksi dan pergeseran nilai moral anak akibat paparan gawai digital atau kita kenal dengan screen time. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya diharapkan teman-teman mampu menyusun panduan literasi digital keluarga berbasis nilai-nilai adab dan akhlak Islami untuk orang tua murid. Karena panjenengan semua kan nanti calon bunda guru PAUD ya. Iya kan gitu. Yang ketiga, ya, capaian pembelajaran berikutnya pada topik pembahasan kita kali ini adalah diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi tren perubahan sosial global, modernitas dan urbanisasi terhadap kesiapan psikososial anak. Dan yang terakhir, ya diharapkan teman-teman mampu merekomendasikan adaptasi kelembagaan PAUD agar tetap relevan dalam mempertahankan nilai spiritual Islam di era disrupsi. Baik, mari kita cek dulu pokok bahasan ya yang akan kita bahas nantinya. Minimal ada 3 pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah keluarga sebagai agen sosial primer, proses transmisi nilai agama dan budaya pertama pada anak. Kemudian yang kedua adalah disfungsi keluarga modern. Maksudnya apa?
ada pergeseran peran keluarga urban akibat tekanan ekonomi dan digitalisasi. Dan yang ketiga adalah pemulihan peran madrasatul ula, madrasah pertama, sekolah pertama, ya, yang seharusnya dilakukan di keluarga. Ya, ada pergeseran. Nah, untuk kali ini kita belajar sosiologi pendidikan Islam untuk anak usia dini, ya. Itu harapannya dengan belajar sosiologi ini kita bisa memecahkan masalah sosial yang ada di dunia pendidikan, khususnya peserta didik, ya. Konteks kita adalah anak usia dini. Nah, ada studi kasus, ya. Silakan dicermati, ya, kira-kira ya ada problematika apa yang harapannya itu bisa dipecahkan dalam perkuliahan kita ini. Kita diskusikan bersama, gitu ya. Ya coba kita cek nanti, silahkan berpendapat. Kira-kira ada poin apa saja sih dalam film singkat ini? Ya. Tahukah Anda bahwa perubahan sosial di era modern telah menggeser fungsi dasar keluarga di tengah tuntutan pekerjaan dan kemajuan teknologi? Interaksi langsung dalam keluarga semakin berkurang. Fenomena ini dikenal sebagai technoference, yaitu gangguan hubungan keluarga akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Ketika komunikasi dan pengasuhan tergantikan oleh... Saya kira cukup jelas ya video tadi. Ada yang ingin berpendapat, kira-kira ada problem apa? Ada poin apa yang bisa kita dapatkan di film tersebut? Ya, Mbak Nadia, silahkan. Adanya peran yang tidak terjalankan dengan baik, seperti orang tua yang seharusnya mengayomi anaknya tapi malah terlalu fokus dengan gadgetnya, sehingga anak tidak diperhatikan dan berada dengan komunikasi antar keluarga yang tidak efektif. Oke, ada peran orang tua yang hilang, kan gitu ya? Benar. Dan ada lagi yang lain? Ya, coba Mbak. Dampak terhadap anak itu untuk keberlangsungan kehidupan anak selanjutnya adalah anak sulit untuk berkomunikasi dengan pihak luar, lingkungan luar, dan nanti hubungan antara anak dan orang tua itu juga akan terganggu untuk kedepannya gitu. Dengan teman-temannya tadi? Dengan teman-temannya akan sulit untuk berinteraksi. Iya, di antara teman-temannya sedang bercengkrama dengan yang lainnya, anak ini apa? Menyendiri, ya. sendiri. Diam. Jadi yang pertama kita pahami teman-teman sekalian bahwa keluarga itu adalah sebagai agen sosialisasi primer. Masih ingat apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Seperti kayak pengenalan lingkungan. Ya, pengenalan nilai-nilai, ya kan, aturan, norma, ya, tidak hanya di keluarga, di masyarakat, tentang agama, dan sebagai agen, ya, yang membawa, yang mentransfer nilai-nilai itu, ya, keluarga itu disebut agen primer. Kenapa kok agen primer? Nah ini, ada juga agen sosialisasi sekunder, ya, yaitu di selain keluarga, berarti eksternal, bisa lingkungan, bisa masyarakat, ya, sekolah. Dalam konsep Islam, keluarga itu adalah agen sosialisasi primer. Kenapa? Nah ini, karena keluarga itu merupakan institusi sosial pertama dan paling utama. Ada ayat ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah keluargamu. Ya, ku anfusakum, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, disebut primer itu ada karakteristiknya. Ya, kenapa? Ya, dia berada pada fase krusial. Fase krusial itu maksudnya apa? Ya, terjadi pada masa golden age. Jadi anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun itu masa keemasan. Nggak boleh terlewatkan. Dia harus dididik, diarahkan, dibimbing sedemikian rupa, ya, tentang nilai-nilai moral, ya, tentang akhlak, tentang agama, tentang akidah. Ya.
itu dia akan melihat orang tuanya. Ya. Kenapa 0 sampai 6 tahun itu disebut golden age? Karena perkembangan otak itu, saraf-saraf otak ini cepat berkembang pesat itu pada usia itu. Maka eman-eman kalau dilewatkan, fase krusial. Kemudian ikatan emosional yang tinggi, ada ikatan emosional yang tinggi ya, antara orang tua dan anak. Ya. Maka sosialisasi dilakukan itu biasanya atas dasar kasih sayang, ada affection, ya, bukan formalitas, nggak kayak di sekolah, kan gitu. Kemudian dia disebut sebagai sosialisasi primer adalah ini adalah tepat untuk menginternalisasikan nilai. Anak itu menyerap cara berbicara, beradab, dan beragama orang tuanya. Secara nggak sadar itu melihat orang tuanya, gitu. Lihat model orang tuanya. Terus kemudian disfungsi keluarga modern di era urban ini juga ada namanya fenomena fatherless atau motherless. Apa itu? Kehilangan sosok bapak, sosok ibu. Sebenarnya mereka hadir secara fisik, dekat sama kita gitu. Tapi ya kehadiran psikologisnya hilang. Sampai rumah sudah lelah, kan gitu. Mau diajak ngobrol, ntar dulu bapak capek, ibu capek, kan gitu. Gitu kan. Gitu. Lockout, ini LKM-nya. Teman-teman nanti mengumpulkan tugas ini, petunjuknya adalah rumuskan 3 langkah konkret yang realistis dan aplikatif agar fungsi sosialisasi primer tetap berjalan seimbang. Terus buat dalam matriks yang di B ini, dibuatkan matriks ya. Bagaimana analisis strategi pengasuhan tarbiyatul aulad bagi ibu-ibu pekerja, sehingga tetap perannya itu bisa berfungsi, tidak disfungsi lagi gitu ya. Bisa nggak didiskusikan ya? Ini dibuat kelompok, pekan depan kita presentasi ya, kan gitu. Nah, terus kemudian di bawahnya ada kolom refleksi kritis mahasiswa. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan perkuliahan pagi hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya ya dengan sebaik mungkin. Atau ada poin refleksi mau ditambahkan? Satu aja. Refleksi untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Jadi kita mempelajari tentang pentingnya peran keluarga bagi anak di usia dini. Karena sebagai anak di usia dini itu kan sebagai golden age. Jadi mereka sangat menentukan apa orang tua yang dilakukannya. Jadi kita perlu memberikan beberapa strategi yang bisa diterapkan orang tua agar tidak terjadinya disfungsi peran orang tua. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Silmi. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini selesai ya. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua ya, bukan sekedar teori tapi bisa kita implementasikan menjadi pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa ya, lembar kerja yang sudah kami bagikan bisa dikerjakan sebaik mungkin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.